Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Wah, Kak Nike, kita Ya, ketemu Kamel. lagi nih sama adik-adik yang di rumah untuk beribadah online, Kak Nike. Ya pasti Kak, tapi kita mau pemanasan ya Kak ya. Oh, sebelum mulai ibadah kita kan pemanasan dulu ya Kak ya. Kita bikin Betul. badan kita panas. Adik-adik yang di rumah berdiri yuk, biar Yuk, makin kita- panas ya Kak ya. Betul Kak, Kita bernyanyi lagu yang berjudul Allahku besar, kuat dan perkasa. musik. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi Kak Nike ya, di medley dengan lagu God is so good. Oke Kak. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Sekali lagi. God is so good. God is so good. God is so good to me. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita ingetin dulu kan nih ke adik-adik Apa tuh, Kak? tentang 3M. Masih Oke. inget gak nih Kak Nika nih? Masih ingat Kak? M yang pertama, Jangan lupa memakai masker, M yang kedua, jangan lupa mencuci tangan, dan M yang ketiga. selalu menjaga Menjaga jarak. Adik-adik yang di rumah harus selalu patuhi 3M ya. Oke. Sekarang kita mulai ibadah kita berdoa. Lipat matanya, tutup tangannya. Kebalik Kakak Meli, Kebalik. Yang benar berarti apa Kak Nike? tutup matanya, lipat tangannya. Oke, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan ke dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa kalau pagi ini kami masih bisa berkumpul bersama adik-adik untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Bapa ibadah ini bisa berjalan dengan lancar dari awal, tengah sampai pada akhirnya. Semuanya kami serahkan ke dalam nama anak-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Nike, Ya Kak Meli, sekarang kita bernyanyi lagi yuk. yuk kita nyanyi dari segala puji ya, syukur ya Kak ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Musik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Oke, Kak Nike. Sekarang kita akan lanjutkan ibadah kita dengan membaca. Hukum Taurat dan ayat hafalan bulanan, Kak. Siap. Adik-adik yang di rumah, persiapkan Alkitab dan katekismusnya. Kita akan membaca ayat hafalan bulanan beserta dengan hukum Tauratnya ya. Kita mulai dari ayat hafalan dulu ya, bulanannya. Kak. Yuk adik-adik kita buka dari Lukas 12 ayat 8. Dibuka ya. Sudah dibuka semua? Kita baca sama-sama yuk. Dari awal ya, Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Yuk, kali kita bacakan. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Oke, demikian pembacaan ayat hafalan bulanan. Kita lanjutkan dengan hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat yang keempat. Bunyinya seperti ini. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh, itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguduskan firman Allah, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Demikian pembacaan hukum Taurat bulanan. Oke Kak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah masuk khotbah ya Kak? Iya. Tapi kakak kita mau nyampein satu lagi Kak ada, yaitu pengumuman buat adik-adik yang di rumah. Oke. Pengumumannya. Baca Kak aja langsung Kak. Ayo Kameli, pengumumannya apa Kamel? Seperti biasanya hari Minggu kita beribadah online. Untuk kelas kecil masuk di channel YouTube SKM HKBP Getsemane. Dan untuk adik-adik yang berada di kelas besar dan pra-remaja, setiap hari Minggu jam 9 pagi join Zoom. Nanti meetingnya, untuk linknya akan diberitahu ya Kak ya? Iya. Tapi Kak kayaknya ada ralat untuk Zoomnya kita majuin Kak. Oh dimajuin jamnya? 8:30 Kak. Oh jadi 8:30 ya. Ya. Jadi untuk adik-adik diingat waktunya 8:30 sudah bisa masuk ke dalam link Zoom. Oke. Sudah Kak? Sudah Kak, sekarang kita mau bernyanyi lagi dari KJ 369A. Musik. Ya Yesus ku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Sekali lagi ya. Ya Yesus ku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan
panggil Kak Valen ya Kak untuk yang membawa firman Tuhan hari ini. Oke, Kak Valen. Shalom adik-adik, saat ini kakak mau bercerita tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya adik-adik. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dari awal pertengahan hingga akhir, supaya bisa mendengarkan cerita dari Yohanes 21 ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, amin. Buka Alkitabnya adik-adik yang di rumah ya, dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Demikian, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan kau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka mendebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka mengelola jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 orang banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu. Jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan dan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sebelum kakak cerita, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik yang di rumah. Apakah adik-adik bersuka cita di hari Minggu ini? Pasti bersuka cita dong. Nah, adik-adik kakak mau ngasih tahu nih supaya kita selalu bersuka cita karena Yesus telah bangkit dan menang atas kuasanya nih adik-adik. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah sukacita yang sangat besar karena itulah sebagai bukti bahwa kakak dan adik-adik serta semuanya beroleh keselamatan. Setelah Yesus bangkit dari kematiannya, Yesus sudah beberapa kali nih adik-adik menampakkan dirinya sebelum naik ke surga. Dan adik-adik harus tahu, karena Yesus sudah benar-benar bangkit dan Yesus mati dan telah bangkit lagi. Nah, itulah yang dinamakan sukacita karena Tuhan bangkit dari hidup. Nah, adik-adik, kakak punya poin yang terpenting nih, bahwa kita harus percaya pada Tuhan Yesus yang telah hidup lagi. Nah, yang pertama itu Tuhan pasti mendengar doa kita. Nah, yang kedua, menolong kita dimanapun kita berada, di saat kita susah maupun senang. Yang ketiga, Tuhan juga sanggup memberi berkat dan mampu membuat sesuatu melalui mukjizatnya. Nah, dari cerita kakak ini pasti adik-adik tahu dong intinya kayak gimana, tapi kakak mau ngasih tahu lagi nih. Adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah rela berkorban demi menebus dosa-dosa kita, rela mati di kayu salib untuk kita semua adik-adik. Nah, sekian dari cerita kakak. Tapi sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita panggil kakak Meli dan kakak Nike. Kakak Meli, kak Nike. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah, tapi kita bernyanyi dulu Kak Nike. Iya, kita nyanyi ya Kak. Kita bernyanyi setinggi-tingginya langit. Musik.
Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, Hoi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus mengalahkan segalanya. yuk kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-Mu yang taat ya Bapa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Demikian ibadah kita untuk Ya. minggu ini ya kakak-kakak. Kita sapa yuk Kak Ya. untuk sampai jumpanya. Kita say goodbye ya. Oke Kak. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.